Ustaz, Ana mau bertanya, apakah benar tentang sedekah Ibunda Aisyah yang sangat banyak, namun pakaian beliau hanya kain tambalan? Apakah hadis itu sahih? Karena ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang kehidupan Ibunda Aisyah yang kekurangan. Yang apa? Yang kekurangan. Nah, Kehidupan Ibunda Aisyah yang kekurangan. barakallahu fikum. Tadi kita sudah sebutkan bahwasanya hal itu diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Sa'ad dalam kitabnya Tabaqat. Dan kalau bicara sedekahnya Aisyah, sahih. Aisyah itu sedekah banyak sahih. Kalau hidupnya kekurangan, disinilah jamaah. Bicara rizki. Allah Azza wa Jalla mengatakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dari segala perkara masalah dia, dan Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Aisyah hidupnya penuh kekurangan. Namun dia punya penghasilan, yaitu istilahnya itu apa sekarang ya? Uang yang diberikan oleh negara, bukan santunan. Apa? Apa duit? Jaminan. Atau jaminan. Jaminan sosial. Jadi negara, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah, Abu Bakar, Utsman, Ali, itu para sahabat punya dikasih uang tahunan dari hasil kebun umat Islam, mungkin dari perkebunan umat Islam, dari harta rampasan perang, mereka dikasih duit tersebut. Tapi ketika dapat duit tersebut, mereka tidak berpikir untuk, tadi Anda sampaikan, bukan berpikir untuk merenovasi dapurnya, untuk beli tas, untuk ganti bajunya. Karena kalau bicara kebutuhan jamaah, kebutuhan manusia itu terbatas. Yang tidak terbatas itu adalah keinginannya. Kalau bicara kebutuhan, kita perlu pakaian. Pakaian itu seperti apa yang diperlukan sih? Pakaian yang diperlukan itu adalah pakaian yang menutup aurat. Itu yang diperlukan. Dan mungkin yang diperlukan hanya dua pakaian. Satu dipakai, satu untuk salinan. Tapi kalau bicara keinginan, maka manusia keinginannya nggak terbatas. Kenapa kita melihat sebagian perempuan lemarinya full dengan pakaian? Apakah karena kebutuhan? Bukan. Tapi karena keinginan. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha belajar dari suaminya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perang dari Khaybar, beliau mendapatkan harta rampasan perang, beliau sampai Madinah bukan merenovasi rumahnya, tapi yang direnovasi masjidnya yang diperluas sama Nabi alaihi salatu wasallam. Ini pelajaran yang diambil oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam memiliki harta, beliau haji. Beliau membawa hadi, hewan yang akan dikorbankan di Mekah itu 100 ekor onta. Jadi ketika ada harta, yang dipikirkan adalah akhiratnya. Bukan memikirkan untuk tadi, ya untuk ganti ini, ganti itu, macam-macam. Yang semuanya hanya berupa masalah keinginan. Boleh orang itu punya keinginan, selama tidak berlebih-lebihan, boleh. Tapi Aisyah memilih untuk tidak. Sehingga Anda tadi sampaikan di hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Aisyah itu pernah punya rumah, rumahnya dijual, hasilnya disedekahkan semuanya. Sehingga menyebabkan Abdullah bin Zubair itu hendak membatasin Aisyah dalam tindak tanduknya berkaitan dengan harta. Maka marah Aisyah. Urwah bin Zubair juga menceritakan bagaimana ibunya Asma dan bagaimana Aisyah. Artinya hadis-hadis itu yang menceritakan tentang kondisi Aisyah sahih. Makan tadi disebutkan bagaimana Aisyah cukup makan. Dia yang penting makanan itu dia belajar dari Nabi SAW. Kalau bicara makanan yang menegakkan punggungmu, cukup. Bukan harus yang seperti ini, harus yang seperti itu. Kita ini sekarang makan jemaah. Kadang-kadang diperbudak dengan makanan.
makanan itu dihiasin ya, seperti perahu, seperti kapal, menghiasinya mungkin 1 jam, kemudian digigit 2 menit rusak. Tapi karena keinginan. Kalau kebutuhan, kita butuh makan itu yang menegakkan punggung kita. Jadi kalau bicara Aisyah, nah Aisyah hidupnya susah. Bukan susah dia hidupnya, dia cukup. Artinya dia ketika punya uang, dia sedekahkan, dia bagikan kepada orang. Dan itu berasal dari pendidikan ayahnya Abu Bakar dan pendidikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Nah, pertanyaan berikutnya Ustaz. nah, Ana alhamdulillah sudah 1 tahun ini mengikuti sunnah dan Anda mulai menerima poligami ini karena Ana salah satu pengagum Ibunda Aisyah yang mau dipoligami. Pertanyaannya, Ana bagaimana agar hati Ana bisa seperti Aisyah yang bisa sabar kalau Nabi Muhammad SAW bisa adil, tapi manusia kan belum tentu karena makin kesini kelihatan suami kelihatan lebih condong ke istri yang sana, yang lebih muda, cantik dan bisa mempunyai keturunan. barakallahu fiik. Iya jamaah. Kalau bicara kecemburuan, inilah ujiannya. Jadi ketika seorang wanita suaminya nikah lagi, dia diuji kecemburuannya, diuji kesabarannya. Kalau kita lihat istri-istri Nabi tadi Anda sampaikan, kalau anti berpikir suami ini ya mungkin lebih condong ke sana, jarang ke rumah ini, anti jadi ingat dulu Aisyah itu 9 malam sekali Nabi baru nginep. Walaupun di akhir hidupnya Saudah menghadiahkan malamnya buat Aisyah. 9, tiap 9 malam, jadi dalam sebulan mungkin cuma 3 kali di rumahnya Aisyah. Nanti lihat Aisyah sabar kok. Sekarang madumu cuma 1. Kalau dikatakan dia suamimu mungkin tidak berlaku adil, itu urusan dia sama Allah SWT. Dan engkau pandang kehidupan ini ya. Kehidupan ini hanya sebentar. Mungkin kau mengatakan, Ustaz berapa tahun anak harus bersabar? Nggak lama. Nanti ketika engkau di padang mahsyar, engkau akan berasa kehidupan dunia itu cuma sehari. Selesai. Maka tumbuhkan di dirimu bahwasanya orang yang bersabar itu akan mendapatkan balasan tanpa perhitungan. Jadi kalau engkau merasa suamimu tidak memberikan keadilan, minta sama Allah Azza wa Jalla. Jangan terlalu berharap sama suami. Berharap sama Allah SWT. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makharajan. Nggak perlu kita membandingkan suami sama Nabi. Karena suami bukan Nabi. Nabi bisa berlaku adil, na'am. Tapi tetap istrinya dipoligami. Nabi cinta sama Aisyah, na'am. Tapi bukan berarti kemudian tidak menikahin yang lainnya. Nabi nikah sama yang lainnya. Jadi kalau anti memang meneladani Aisyah radhiyallahu taala anha, maka berusaha anti untuk bersabar. Anti lihat Saudah radhiyallahu taala anha, bagaimana bersabarnya dia pula. Dia nggak punya anak juga ya. Aisyah juga nggak punya anak. Istri-istri Nabi yang lainnya juga nggak punya anak. Mereka bersabar. Dan yang lebih dari itu jamaah. Bayangkan Aisyah itu meninggal oleh Nabi SAW, umurnya masih belasan. Mungkin ya kalau bisa disebut 18 tahun, 17-18 tahun. Kemudian dalam umur seperti itu, dia itu nggak boleh nikah lagi. Dia harus nahan nafsunya. Maka bagaimana Aisyah puasa Daud sampai dikatakan dia puasa dahr radhiyallahu taala anha. Bukan berarti kalau jadi istri Nabi nggak punya nafsu, tetap diuji. Dan semuanya dalam ujian. Engkau pun sekarang dalam ujian tersebut. Tinggal yang lulus ada 2. Yang bersyukur ketika dapat nikmat, yang bersabar ketika mendapatkan musibah. Kalau engkau anggap ini musibah, maka tidak ada cara lain menghadapinya kecuali dengan bersabar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana menurut Ustadz tentang lagu viral yang menceritakan tentang keindahan dan keromantisan Bunda Aisyah
dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh ya Ustadz, bagaimana hukumnya Ahwat memposting foto dalam sosial media namun dengan caption dakwah meskipun Ahwat dalam foto sudah bernikob? Apakah tetap diperbolehkan atau tidak diperbolehkan Ustadz? Barakallahu fikum. Nah, iya, kalau bicara Ana sebenarnya lagu yang tentang Aisyah itu gimana Ana kurang paham. Tapi kita tahu nggak sepatutnya itu dilakukan. Memang di masa sahabat ada bait-bait pujian buat Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi tidak dilakukan dengan suara perempuan yang kemudian berlemah gemulai, yang kemudian dia ditonton juga oleh orang. Itu sesuatu yang tidak pantas dilakukan oleh seorang muslimah. Kalau engkau mau mencontoh Aisyah radhiyallahu taala anha, bagaimana dia menjaga diri? Kalau engkau ingin memuji Aisyah, silakan. Puji Aisyah radhiyallahu taala anha. Sebutkan kebaikan-kebaikannya, tapi tidak dengan cara dilakukan seperti itu, apalagi dengan musik, apalagi kadangkala dengan goyangan. Nauzubillah min dzalik. Adapun tentang seorang akhwat yang sudah berniqab, ya. Ini anak nasihat anak buat semua, buat keluarga anak, pun setiap muslimah. Kita lihat Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa sih yang ingin disampaikan kepada umat? Sampaikan. Nggak harus tampil. Kita sekarang dapat menyimak 2210 hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Tanpa ada fotonya Aisyah, tanpa ada gambarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah memposisikan dirinya sebagai wanita, sebagai istri Nabi. Ketika dia hendak menyampaikan sesuatu, para sahabat datang ke rumahnya Aisyah, dari balik hijab Aisyah menyampaikan sesuatu. Karena yang penting ilmu itu disampaikan kepada mereka. Maka bagi wanita yang merasa ingin memposting ya kalimat-kalimat dakwah, tafadhol. Tapi dengan catatan, tidak perlu engkau tampakkan dirimu. Karena engkau adalah perhiasan yang indah dan engkau diciptakan menggoda. Hadza wallahu a'lam bissawab. Boleh mengenai di luar tema Ustadz. Tafadhali. Mengenai itikaf dengan kondisi saat ini Ustadz, itu gimana dilakukan di rumah? Dan untuk sholat id, apakah juga bisa dilakukan di rumah tanpa khotbah? Nah, iya, berkaitan dengan iktikaf di rumah. Iktikaf itu artinya kan tinggal berdiam diri. Cuma iktikaf secara syar'i adalah berdiam diri di masjid, dan masjidnya disyaratkan juga masjid yang diadakan sholat Jumat di sana, baru diperbolehkan iktikaf. Jadi kondisi sekarang kita tidak iktikaf di masjid, kita tinggal di rumah. Terus apa yang dilakukan? Lakukan apa yang kau lakukan ketika iktikaf. Membaca Al-Quran, menghidupkan malamnya di 10 malam terakhir. Nggak harus iktikaf. Nabi alaihissalatu membangunkan keluarganya ketika 10 malam terakhir. Dan sekarang alhamdulillah nggak ada alasan suami keluar kota, suami kemana, suami ada di rumah, istri ada di rumah, anak-anak ada di rumah. Insya Allah kita lebih bisa fokus beribadah di 10 hari terakhir, walaupun nggak di masjid karena kondisi. Dan engkau yang sudah biasa iktikaf di masjid, tahun ini engkau tidak iktikaf, insya Allah engkau tetap akan mendapatkan pahala iktikaf. Adapun berkaitan dengan sholat id, ya. Nah, insya Allah mungkin dari Dewan Fatwa akan segera mengeluarkan fatwa tentang bagaimana tata cara sholat id ketika harus dilaksanakan di rumah. Apakah harus ada khutbahnya? Khutbahnya termasuk pelengkap aja, tidak harus. Tapi yang penting adalah melaksanakan sholat id nantinya. Mungkin di rumah-rumah dengan imam dari ayahnya atau siapa yang ada di rumah dapat menjadi imam. Dan insya Allah sholat id itu sah. Tapi insya Allah nanti akan kita keluarkan bersama Dewan Fatwa tentang bagaimana tata cara sholat id ketika di rumah, dan tentang bagaimana pelaksanaan iktikaf atau tarawih lain-lain. Semoga segera bisa dikeluarkan.
Hadza wallahu a'lam bishawab. Dan kita berdoa jemaah, semoga sebelum Idul Fitr, kalau sekarang prediksi mereka sampai bulan Juni, ada yang sampai akhir tahun, kita mohon sama Allah Azza wa Jalla 10 hari terakhir Ramadan di tempat-tempat yang paling mulia, di malam-malam yang ada malam lebih baik dari 1000 bulan, kita perbanyak doa, kita perbanyak munajat. Kalau bicara COVID-19 ini, mungkin orang berpikir, sulit kita akan bangkit kembali ini itu. Tapi buat Allah Azza wa Jal, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah tuh kalau ingin mengangkat sesuatu, ingin memberikan sesuatu, Allah tinggal mengatakan kun, selesai. Jadi semua. Maka berharaplah kita sholat id di lapangan bersama insyaallah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustadz, suami kalau kasih nafkah dari uang riba alias pinjam kredit online, bagaimana begitu Ustadz? Dan dari gajinya si suami, si istri udah minta untuk uang nafkah dengan total yang istri minta, tapi suami bilang belum sanggup karena banyak cicilan. Jadi kasih makan keluarga itu dari riba kredit online. Terus udah tahu banyak cicilan tapi masih aja kadang beli yang nggak berfaedah, kayak beli kucing, aksesoris mobil yang dibeli sesuai hobi dia. Pertanyaannya, gimana kalau suami kasih nafkah dari riba, terus nasihatnya gimana bikin sadar supaya lebih pentingin kasih istri nafkah berhutang daripada beli hobinya? Jamaah rahimakumullah, ada orang-orang yang sakit. Cuma memang mereka itu seperti mabuk. Orang mabuk itu kadang-kala nggak merasakan kalau dia sedang sakit. Tadi dikatakan dia utang online, kredit sana, kredit sini. Nafkah buat istrinya nggak cukup. Dia milih beli kucing. Aksesoris mobilnya, aksesoris nih. Dia ganti ini, gak tambah ini, tambah itu, subhanallah. Sedangkan dia susah. Maka bagaimana seorang istri menyikapi suami yang seperti ini? Masalahnya nih suami, masalah dengan keimanannya. Keimanan dia kepada Allah dan hari akhir. Keimanan dia tentang Al-Quranul Karim. Yang jelas-jelas Allah menyebutkan pengumuman perang buat orang-orang yang melakukan riba. Tapi dia tetap melakukan itu. Kesian. Maka yang perlu anti lakukan bagaimana sekarang nih mau masuk Ramadan, manfaatkan waktu untuk ngaji bareng suami. Kan di rumah sekarang alhamdulillah gak kemana-mana. Baca tuh tafsir juz ammah. Duduk sama suami, yuk bang kita baca perlahan-lahan ya. Tumbuhkan keimanan bahwasanya kehidupan ini akan berakhir. Kita ngelihat sekarang jemaah COVID-19 ini, orang punya mobil mewah nggak bisa diapa-apain. Orang punya uang banyak nggak bisa liburan kemana-mana. Dia di rumah saja. Dan nanti engkau akan berada di kuburan saja. Mau keluar nggak bisa. Sekarang kita masih hidup. Maka tumbuhkan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Itu yang perlu ditumbuhkan. Karena iman ini menjadi motor penggerak. Yang membuat orang itu bisa bergerak, lari kencang. Bagaimana Aisyah bisa menafkahkan semua uangnya yang dia dapat. Bagaimana Abu Bakar mampu melakukan itu. Iman semuanya. Maka yang perlu anti perbaikin suami adalah keimanannya sekarang. Setelah diperbaikin, baru dikasih tahu tentang hukum-hukum. Saat ini, hukum itu. Ya, semoga dengan cara seperti itu dia semakin paham. Adapun anti, kalau memang suami memberikan nafkah dari hasil meminjam dengan cara yang riba, ya udah nggak ada cara lain. Anti terima sebagai nafkah buat dia dan dosanya buat suami ketika itu. Namun berusaha untuk terus memotivasi suami agar bisa lebih baik. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustadz, bila suami istri manhajnya masih berbeda, apakah tidak mengapa bila istri dan suami sholat tarawih sendiri-sendiri di rumah? Dan bila ada satu keperluan, bolehkah kita mengerjakan sholat tarawih 8 rakaat lalu berhenti dulu untuk beberapa waktu karena ada keperluan, lalu kita baru melanjutkan lagi dengan sholat witir? Apakah ada batasan waktu jeda
antara sholat tarawih dengan witir tersebut, atau tidak ada batasan selama belum masuk waktu subuh? Dan apakah boleh jika sholat tarawih di awal waktu dan sebelum sahur kita qiyamul lail lagi, Ustadz? Demikian Ustadz, jazakallahu khairan. Nah, barakallahu fikum. Jadi ini suami istri beda madhab dalam urusan sholat tarawih. Mungkin suami sholatnya 11, istri sholatnya, ada kan pendapat yang mengatakan sholat tarawih cukup 11. Ada pendapat mengatakan sholat tarawih tanpa batasan, 23, 33, berapapun boleh dilakukan. Gimana kalau ternyata suami istri berbeda? Apa yang perlu dilakukan? Maka pertama, sholat tarawih nggak harus berjamaah. Kalau memang mau sholat sendiri-sendiri silahkan. Tapi kalau suami mau jadi imam, engkau nggak apa-apa bermakmum sama suami. Ketika suami, umpamanya dia menyukupkan dengan 11, yang engkau ketika suami witir, engkau nambah 1 rakaat. Tidak jadikan sholatnya witir, tapi tetap genap. Dan sholat tarawih ini nggak harus langsung bersambung. Boleh engkau lakukan 2 rakaat istirahat. Makanya ada tarawih itu adalah dari asal kata roha, insya Allah. Istirahat, 4 rakaat istirahat. Mau tidur, nanti sholat lagi. 1 jam istirahat, nanti sholat lagi. Semua itu diperbolehkan. Artinya nggak harus melakukan sholat tarawih itu langsungan sebanyak rakaat yang dia inginkan. Dia bisa sholat jam 9 malam, nanti jam 11 dia sholat lagi, sebelum sahur dia bangun sholat lagi. Jadi nggak ada batasan berapa jumlah sholat tarawih. Dan kalau bicara tentang antara tarawih dan witir, antara sholat malam dan witirnya itu apakah ada jarak yang sudah ditentukan? Nggak ada. Jadi boleh engkau witirnya diakhirkan nanti, kau sholatnya di awal waktu, ketika waktu sahur baru engkau sholat witir, itu diperbolehkan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Tapi mungkin pertanyaan terakhir jamaah. Nah, apa hukumnya dari Ustadz, apa hukum dari Allah bagi ikhwan yang menzolimi akhwat yang suka nazor, setelah nazor qadarullah tidak jadi karena fisiklah Ustadz, dengan alasan anak tidak tertarik dengan anti. Ada sebagian ustadz salaf yang mendukung ketika memilih calon istri itu lihatlah wajah dahulu, sebagai wanita yang parasnya biasa kadang minder Ustadz, dan ikhwan tersebut dijuluki dengan Abu Nazor. Mohon pencerahannya Ustadz, jazakallahu khairan. nah, mungkin perlu ada flyer. Abu Nazor, hati-hati dengan Abu Nazor. Ahibati fillah. Iya, kalau bicara nazar memang boleh nazar ke wajahnya. Siap. Setuju. Itu sesuai dengan sunnah. Tapi begini. Asy-Syaikh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala ketika berbicara tentang nazar kepada perempuan, maka beliau menyebutkan yang pertama, syaratnya dia memang sudah pas sama nih perempuan. Artinya perempuan ini insya Allah dia cocok. Kan dia dikasih tahu dulu, perempuan ini kayak gini. Wajahnya biasa-biasa aja. Kondisi akhlaknya seperti ini. Baik. Dia tertarik enggak dengan kondisi yang udah disebutkan? Ketika dia tertarik, dia punya lampu hijau untuk nazar. Tapi tunggu dari pihak perempuan. Pihak perempuan ini kira-kira mau menerima dia atau tidak? Kalau ternyata tidak mau menerima, nggak perlu ada nazar, dilarang dia nazar. Maka kondisinya dia itu harus benar-benar niat mau menikahin perempuan. Memang benar dia, Ana sudah dengar, Ana insya Allah pas. Bukan coba-coba, bukan ngeliat-ngeliat, bukan. Ngeliat sana, ngeliat sini, bukan. Tapi memang antum sudah dikasih tahu, baru berangkat nazar. Yang kedua, yang dinazar adalah sesuatu yang memang diperbolehkan dalam agama. Kemudian yang ketiga, ketika engkau melihat aib sesuatu dari perempuan ini ternyata yang memang waktu itu nggak diceritakan ya, maka engkau nggak boleh menceritakan kepada yang lainnya. Itu beberapa yang perlu diperhatikan dalam urusan nazar, jamaah. Maka kalau bicara bagaimana, kalau dia seorang yang melakukan kezaliman, nanti jangan takut. Adzulmu dzulumat yaumil qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan kalau seorang yang dizalimin,
maka doanya mustajab. Tapi kalau anti nggak dizolimin, karena memang si ikhwan tersebut, dia memang benar-benar niat mau nazar. Tapi setelah nazar, dalam bayangan dia perempuannya itu seperti ini, seperti itu. Ternyata dilihat, ternyata nggak sesuai dengan yang diomongkan. Maka nggak masalah, dia menolak. Tapi kalau sudah dikenal dia Abu Nazar, ya udah. Jangan diterima, jangan mau dia nazar gitu loh. Terus anti juga yang mau dinazar sama Abu Nazar. Hadza wallahu a'lam bissawab.